Tapi andaikan kita pulang, bawa oleh-oleh, lisan kita ringan sholawat sama Nabi Muhammad, maka beres semua urusan. Tadi disebut sama Al-Ustadz Haji Zainal Arifin, bahwa sholawat adalah bentuk ungkapan singkat, mewakili syukur, mewakili doa, mewakili harapan, mewakili keinginan dunia dan akhirat. Ya ikhwan, sholawat itu adalah syukur kepada nikmat yang terbesar. Man la yashkurin nas, la yashkurillah. Siapa yang tidak bisa terima kasih kepada manusia, tidak bisa syukur sama Allah. Seorang anak, jangan bicara ridho Allah sebelum dapat ridho orang tua. Mustahil. Tidak mungkin dapat ridho Allah sebelum dapat ridhonya orang tua. Karena orang tua adalah menjadi sebab hidupnya kita di dunia ini. Terima kasih sama orang tua, syukur sama orang tua. Muncul pula pengajian-pengajian baru di masjid. Ya, baru ngerti satu hadis, dua hadis, bapaknya dibid'ah-bid'ahkan. Ada di mabar gini. Nah, hati-hati sama pengajian kayak gitu. Kalau majelis kita selalu mengajak hormatin orang tua sebagai bentuk terima kasih. Kau ibadah sampai jungkel, sampai hitam kau punya jidat. Sekarang musim jidatnya dihitam-hitam. Udah jidat bagus-bagus dibuat hitam pula. Ya, kau pikir Nabi jidatnya hitam gitu? Sahabat banyak ibadahnya jidatnya nggak hitam. Nabi ibadah sampai kakinya bengkak, sujud selama-lamanya, jidatnya ndak hitam, bersih mukanya Nabi. Kemarin kita bahas, setiap malam kita bahas tentang Nabi. Nabi kulitnya putih kemerah-merahan, gantengnya Nabi nggak bisa dibayangkan. Kalau Nabi Yusuf disebutkan gantengnya itu separuh, Nabi Muhammad Al-Badrul Kamil, bulan purnama di saat raya bulan purnama. Ganteng sempurna. Jauh lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Apalagi artis Korea. Ya. Cuman artis Korea kau kejar-kejar, wah. Dek, gadis-gadis. Tuh tengok Abim ganteng-ganteng. Kok artis Korea pula kau? Oleh sebab itu kemarin kita sampaikan hadis dan tadi juga disebutkan anta ma'aman ahbabta, almar'u ma'aman ahab. Engkau beserta orang yang kau cintai di hari kiamat. Seseorang nanti dikumpulkan di hari kiamat beserta orang yang dia cintai dalam hatinya. Dalam hadis riwayat Al-Imam Nasai dan Turmudi disebutkan lau anna rajulan safana bainar rukni wal maqam sab'ina sana. Andaikan seorang laki-laki berdiri tegak beribadah antara Hajar Aswad sama Maqam Ibrahim. Di mana itu letak itu? Depan pintu Ka'bah persis itu. Tempat termulia, tempat teragung, tempat tersuci. Andaikan seseorang ibadah berdiri 70 tahun di depan Ka'bah persis, kemudian dia mati, lam yahsyurillah illa ma'aman ahab. Allah nggak akan kumpulkan dia kecuali sama orang yang dia cintai dalam hatinya. Hatimu senang sama siapa? Hatimu cinta sama siapa? Hatimu kepingin kumpul sama siapa? Hati ini adalah letak pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, di antara tujuan majelis Darus Safa adalah mengembalikan hati yang dia salah di dalam berkiblat, dia salah di dalam mencinta, dia cintai artis, dia rindukan pemain sepak bola,
Coba bayangkan apa ndak sedih kita. Di Malang 160 sekian mati di lapangan sepak bola. Itu untuk apa matinya? Wallahu a'lam, tapi mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kitanya mereka. Tapi gimana main sepak bola kayak gitu sampai mati ratusan orang. Pengajian maulid sedikit gini aja ada ribut kali orang. Mana izinnya? Nanti ku laporkan sama Satgas. Laporkan. Yang laporkan kita laporkan sama malaikat Israel sekalian. Ayo laporkan. Orang hadir bikin maulid kok mau dilapor-laporkan pula. Mohon maaf, bukan karena kita berani karena ada Pak Camat, bukan. Ya nanti kalau ada apa-apa kan Pak Camat yang di depan. Bukan kita, ya kan? Tapi tahaddusan bin ni'mah. Kalau tadi disebut sama Pak Camat, kalau kita 2 tahun tidak melakukan hari-hari besar peringatan Maulid, Isra Mi'raj dan semisalnya, Majelis Darus Safa nggak pernah libur. Majelis Darus Safa nggak pernah libur. Mulai kita mulai majelis sampai Covid, sampai nggak tahu apa namanya, Covid-19, Covid-20, Covid-21, tetap kita orang Maulid. Alhamdulillah. Bukan sombong, tapi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ada orang enggak seneng ngelaporin sampai polisi datang, tapi polisi salah jalan. Polisinya salah jalan. Ada pernah orang hasut, lagi acara, polisi satu kompi datang. Wah, pengurus udah sibuk. Gimana ini Ustaz, gimana? Udah tenang saja. Subhanallah, hujan turun. Polisinya takut Jamaah Darus Safa biasa hujan-hujan. Biasa hujan udah. Semalam saja adik-adik kecil pada duduk di atas air. Sakti. Duduk di atas air adik-adik. Sakti, Bu. Ya kan? Maka di sini ma'asyiral hadirin wal hadirat. Tadi kita sampaikan hadis engkau beserta orang yang kau cintai. Itu adalah hadis yang menggembirakan bagi mereka yang cinta Rasulullah. Bagi mereka yang cinta sahabat. Bagi mereka yang cinta anak turun keluarga Rasulullah. Bagi mereka yang cinta para ulama warasatul anbiya. Tapi kabar hadis ancaman, hadis mengerikan buat mereka-mereka yang cinta sama orang kafir. Pemain sepak bola kafir, artis kafir, artis fasik. Dibanggakan gambarnya gede-gede di dalam kamar. Ya, kau bangga pula, tengok nanti dalam kamarmu, ibu-ibu, gadis-gadis, adik-adik. Siapa nanti di dalam kamarmu itu gambarnya? Nanti kau taruh pula gambarnya Bilar. Siapa Bilar? Bilar. Dia siapa? Biliar. Siapa? Saya nyebut aja salah. Iya, biliar ya. Siapa? Bilar ya, enggak tahu lah. Gambar itu sekarang sibuk kali emak-emak, ya kan? Berita itu dibahas, semuanya ngerti detail, hari-hari dibahas. Bahas enggak Maulid Nabi, Bu? Bahas enggak Nabi putra-putrinya berapa? Ayo. Enggak tahu pula, cemana disebut cinta wong putra-putrinya Nabi aja enggak tahu. Kadang apa enggak sedih kita orang. Kita satu majelis rame, saya tanyain, siapa yang tahu ibunya Nabi? Satu orang dengan gayanya, saya Ustaz. Siapa? Siti Khadijah katanya.
gitu kan. Ibunya Nabi ndak tahu, putrinya Nabi ndak tahu. Lah ini Kejora pula tahu. Saya bukan ngapain ngurusin rumah tangga orang. Keselamatan kita dunia akhirat penentunya adalah nanti di hari kiamat dapat syafaat Rasulullah atau enggak. Itu penentu, Pak. Penentu. Oleh sebab itu, Anda baca surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi." Di juz 19. "Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi, yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Di hari orang zalim menggigit jarinya dan dia berkata, penyesalan, menggigit jari ini simbol penyesalan. Dan di hari kiamat berbagai macam penyesalan. Berbagai macam penyesalan. Yang kafir pastinya menyesal. Yang munafik pastinya menyesal. Yang fasik pastinya menyesal. Yang rumahnya dekat masjid, tidak pernah ke masjid, pastinya menyesal. Yang dekat sama pengajian, tidak pernah hadir pengajian, pastinya menyesal. Berbagai macam banyak penyesalan. Yang tadi kemarin dimintain sumbangan tidak nyumbang, ayo. Nyesel kau sekarang. Ya kan? Yang kemarin dimintain dukungan tidak mau dukung, nyesel kau. Banyak penyesalan. Tapi yang disebut oleh Allah dalam surat Furqan ini adalah di hari orang zalim menggigit jarinya dan dia berkata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Andai aku memiliki hubungan dengan Rasulullah. Aku punya hubungan dengan Rasulullah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ayo perkuat hubungan ini. Dengan cara apa? Yang bisa solawat. Yang bisa dukung majelis. Yang bisa dukung masjid. Umur kita nggak lama. Mohon maaf. Umur kita paling 60 tahun, 70 tahun. Lebih pun lebih dikit. Yang kira-kira umurnya udah 60 tahun siap-siap. Ya nggak nakut-nakutin. Ya mati itu nggak harus 60 tahun. Cuman yang 60 tahun ya harus lebih siap sih. Ya kan? Katanya siklus manusia itu, fase manusia itu pertama bayi. Setelah bayi, nomor 2 anak-anak. Kemudian ketiga remaja. Setelah remaja keempat dewasa. Setelah dewasa kelima menikah. Setelah menikah keenam tua. Yang udah nikah tua lah udah. Habis tua mati. Maka saran yang sudah masuk ke 6 supaya enggak ke 7 mati, bagus balik ke belakang lagi, yaitu menikah lagi. Cocok? Ya kan gitu kan? Ya kan? Habis dewasa menikah. Setelah menikah punya anak disebut bapak-bapak tua. Habis bapak-bapak mati. Nah supaya bapak-bapak ndak menuju ke mati, bagus balik lagi yang nomor 5, yaitu menikah lagi. Amin. Yang amin saya saja, kalian gak amin. Ya. Saya